Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal oli, soal API. Jadi banyak yang yakin ya bahwa yang namanya oli itu API lebih tinggi lebih baik. Dan API oli nggak boleh kurang dari yang disebutkan di rekomendasi. Banyak sekali faktor yang bisa kita obrak-abrik ya dari kepercayaan. Satu, dari sisi rekomendasi pabriknya itu apa sudah genah atau tidak. Yang kedua adalah dari pabrik olinya itu sudah beneran memproduksi oli sesuai dengan resep yang dibutuhkan oleh API tertentu atau tidak. Yang berikutnya adalah apakah dari oli yang terbaru itu memang lebih baik daripada oli lama. Yang ketiga adalah apakah standar API lebih baru itu lebih baik daripada standar yang lama. Nah, soal standar yang pertama ya, apakah pabrikan itu bisa dipercaya memberikan rekomendasi oli yang terbaik untuk kendaraan kita. Sekarang ini sudah banyak ya contoh lah ya, orang pakai oli rekomendasi pabrik ya masih aja mengalami masalah. Jadi pabrik kan sekarang itu nggak bisa dipercaya. Bahkan untuk merek BMW misalnya, kenapa kok sampai muncul apa jenenge ya kepercayaan bahwa merek BMW itu vampir oli. Jadi penulis dulu itu sempat kaget ada pemilik mobil BMW mengeluh olinya cepat habis sehingga sangu oli gitu ya. Di beberapa video shot juga sempat kelihatan mobil BMW bekas gitu ya. Oh, ini kok ada botol oli di sini, kenapa gitu ya. Oh, tidak masalah gitu ya. Itu untuk nyindir sifat vampir oli dari mobil BMW lama. Dan ya kalau solusi mereka sih ya ganti hardware. YouTuber luar sendiri ngomong soal vampir oli ini, memang ada beberapa yang ngomong olinya harus full synthetic. Tapi YouTuber yang genah selalu ngomongnya ganti oli lebih cepat. Ya karena memang ya oli sekarang ini jauh lebih cepat rusak, satu. Ya yang kedua adalah secara kemampuan, secara gampangannya ya yang lebih aman emang ganti oli lebih cepat, berkali lipat lebih cepat. Jadi YouTuber luar yang genah rekomendasinya ya ganti oli lebih cepat. Karena ya mereka sudah tahu lah keadaan sekarang seperti apa. Jadi penyakitnya sendiri nggak bisa sembuh ya. Jadi yang namanya ganti oli 10.000 km sudah dianggap nggak bener ya sama YouTuber luar negeri. Jadi ya mereka pun secara implisit menganggap yang namanya rekomendasi pabrikan itu sudah nggak bisa dipercaya. Kalau mekanik lokal sendiri ada yang masih nyuruh rekomendasi pabrikan, ada yang bilang nggak peduli lah, nggak usah nuruti rekomendasi pabrikan. Tapi memang sebagian besar masyarakat masih menuruti rekomendasi pabrikan, masih percaya banget bahwa pabriknya itu kompeten, masih yakin bahwa kalau mengikuti rekomendasi pabrikan 100.000 km bakal tanpa masalah. Ya faktanya sih tidak kan. Ada yang kena rembes, ada yang kena lumpur.
Tapi tergantung kondisi ya. Ada yang nuruti mesinnya nggak masalah, tapi ada juga yang nuruti mesinnya jadi masalah. Tergantung kondisi, cara pemakaian dan seterusnya. Nah, anggap saja lah ya rekomendasi pabrikan itu benar, bisa dipercaya. Nah, kita sekarang ke pabrik olinya. Apakah pabrik olinya bisa dipercaya? Penulis kan sering ngomong ya, oli dengan logo API itu beda dengan oli yang nggak ada logo API-nya. Dari yang penulis coba pun jelas ada beda. Hanya sedikit sekali oli yang tanpa logo API yang terasa layak pakai. Hanya sedikit ya. Tapi kita pura-pura anggap bahwa yang nggak ada logo API-nya itu beneran. Penulis kan sudah coba cukup banyak oli. Ada yang API SP juga mungkin ya, lupa mbok. Tapi logo API, logo SN sudah pernah nyoba 2 atau 3 mungkin. Yang SL lebih banyak lagi. Kita abaikan itulah. Kita anggap oh pabrik gak cukup duit, gak punya uang untuk membayari sertifikasi API-SN, tapi sudah niat jujur untuk bikin oli yang resepnya sesuai dengan API SN atau SP. Nah, dari situ apakah oli dengan standar terbaru itu lebih baik? Ya sayangnya tidak ya. Sayangnya tidak. Yang penulis temukan terutama untuk oli-oli yang API terbaru ya, itu malah ada nggak enaknya. Jadi untuk motor ya, terutama ini untuk motor itu oli dengan API terbaru itu RPM rendahnya kasar. Mesti wis. Oli yang manapun yang ada logonya ataupun tidak, RPM rendahnya mesti kasar. Beda dari oli-oli yang API SE, SF gitu ya. API SE walau murahan itu halus ya, seringnya RPM rendahnya. Yang kasar itu yang standar baru-baru. Tapi untuk mobil mungkin ceritanya beda ya. Jadi API terbaru sepertinya lebih mengutamakan halus dengan aditif molybdenum. Jadi kalau di motor itu, kalau di RPM tinggi jadi halus. Kalau di mobil mestinya mulai dari RPM lebih tinggi itu, mulai dari RPM rendah pun lebih halus. Cuma mungkin kalau idling ya jadi kasar. Jadi kalau mobilnya udah jalan mestinya halus ya. Jadi halusnya oli API terbaru itu di RPM tinggi dan sangat tinggi ya. Yang kalau gaspol itu bisa licin. Biasanya oli API terbaru itu. Ini kita ngomong banyak merek ya. Jadi keunggulannya itu sih, RPM tinggi, terus oh ya, tenaga lebih bisa keluar daripada oli API lama. Tapi yang jadi masalah lain adalah daya tahan olinya. Dari sisi aditif ya, kalau jalannya agak kencang naik motor, penulis nggak ada yang bisa diprotes dari oli dengan standar terbaru. Tapi untuk daya jangkaunya, untuk masa pakainya, maaf ya, oli-oli terbaru itu kok sayangnya kurang begitu baik. Ya mungkin karena di Indonesia ini masih banyak ya oli-oli dengan standar lama, oli-oli yang nggak keluar lagi, oli-oli lama itu masih beredar ya. Jadi
nggak seperti di barat yang olinya selalu banyak freshnya mungkin ya. Jadi kita masih bisa merasakan kayak oli ya botol masa lalu gitu. Botol-botol masa lalu itu biasanya bahan olinya masih lebih baik daripada yang sekarang. Jadi bukan dari standarnya ya yang penulis keluhkan itu, tapi dari pabrikan olinya. Pabrikan oli yang dulu itu bahannya oke, sekarang jadi nggak oke, walau API-nya meningkat. Jadi misal apa ya, Bardahel mungkin ya, Bardahel yang dulu API-nya SL itu jauh lebih bagus daripada yang sekarang API-nya SN atau SP ya. Karena yang SN dan SP itu sudah buatan lokal, misalnya sudah buatan Nusaraya Putra Mandiri. Sementara yang SL atau SJ apa itu masih buatan Amerika. Jadi bukan salah standarnya ya, tapi salah dari pabrik olinya. Mungkin secara aditif sama ya, bahkan mungkin kalau diuji oli beneran, diuji oleh API, dia bakal lulus. Tapi ya bahan dasar oli, cairan dari olinya itu merupakan bagian yang menurut penulis paling penting ya untuk macam-macam, untuk keawetan, perlindungan gitu ya. Karena ya oli itu kemampuannya tidak hanya pada aditifnya saja yang dibutuhkan, tapi juga cairannya itu juga penting. Jadi secara realnya ya, apakah API yang baru lebih bagus? Itu sangat tergantung merek, sangat tergantung pabrikannya, sangat tergantung macam-macam. Secara umum API baru malah lebih jelek. Karena apa? Karena kebanyakan jadi buatan lokal, atau dari pabriknya sendiri pun menurunkan grade bahan dasar olinya. Karena ya banyak faktor ya. Ada yang ngomong apa? Keterbatasan bahan karena COVID, karena Rusia, embargo Rusia ya, macam-macam lah. Ya sebenarnya dari API sendiri ya, limitasi itu lebih banyak pada aditif ya. Kalau soal bahan oli sepertinya masih termasuk apa namanya ya, enggak terlalu ketat. Jadi beberapa oli yang beneran ada logo API-nya, penulis rasakan kemampuannya iya apa ya, gak selevel dengan oli API SE. Ya mungkin aditif udah modern, udah enak, dipakai RPM tinggi sekali itu jadi licin ya, top speed bisa nambah. Tapi sayang dengan bahan oli yang kurang begitu baik, masa pakai oli jadi pendek. Oli-oli lama mungkin nggak nambah top speed, alusnya malah kadang menghambat ya, alus tapi malah nggak bisa kencang, tarikan nggak keluar, tenaga nggak full keluar semua, akselerasinya berkurang bahkan ya ada. Tapi awet karena bahan dasar lebih baik. Terus sekarang kita ngomong soal API-nya sendiri. Nah di API-nya sendiri apakah lebih baik? Nah untuk bicara ini kita harus apa ya, harus tentukan dulu baik, lebih baik itu lebih baik bagaimana yang kita bisa terima. Karena perbaikan standar itu macam-macam. Nah apakah perbaikan standar ini ada relevansinya untuk kita?
Karena di API itu ada angka minimum, maksimum yang secara konsekuensinya bisa bisa mengurangi satu sifat untuk memperbaiki sifat yang lain. Contoh, apakah pengurangan polusi itu menjadi satu faktor yang sangat penting untuk kita? Jadi, kalau pakai oli ini maka akan terjadi pengurangan faktor ini, sehingga untuk untuk emisi gas buang akan lebih baik. Nah, apakah itu kita butuhkan? Karena kebanyakan standar dari API itu kebutuhannya untuk itu. Kita belum bicara SP ya, yang mengurangi kadar kalsium juga ya. Kita masih yang biasa-biasa aja. Kita juga harus ingat bahwa yang namanya standar API itu adalah nilai kelulusan minimum, dan banyak pabrikan oli ya yang tidak mengikuti standar API itu karena apa? Dianggap kemahalan, biayanya terlalu mahal. Ya, karena memang untuk pengujian API itu butuh biaya mahal, alat-alatnya mahal, cara mengujinya mahal. Karena misalnya untuk mengukur rontoki piston kan ya piston kepake, ada satu piston utuhan kepake, mau nggak mahal gimana, organisasi satu piston aja berapa. Dan itu nggak cuma piston juga, tapi bagian lain-lain. Kalau setiap kali uji oli itu anggap aja beli satu mesin lah, ya pasti mahal kan ya. Beberapa pabrikan oli itu ada malah yang berani ngomong nggak mengikuti standar API, karena kalau harus mengikuti standar API justru ada kemampuan oli yang harus dikurangi. Ya memang wajar sih, contohnya kalau dari pabriknya mau mengeluarkan oli high mileage, oli yang untuk kilometer tinggi, oli dengan misalnya oli break in oil juga, oli yang mengandung banyak ZDDP. Nah itu olinya nggak bakal bisa lulus dengan standar API yang sekarang ini. Nggak mungkin dah ya sertifikasi pakai standar lama, selalu pakai standar terbaru. Nah kalau pabrikannya pingin buat oli high mileage, oli yang untuk racing, untuk break in, nggak bisa, karena spesifikasi oli yang dibutuhkan dijamin bakal menggugurkan kelulusan sertifikasi API. Jadi ada yang seperti itu juga. Jadi API sendiri bukan cerminan oli yang performanya tinggi dari sisi performa kendaraan ya. Performa itu dalam artian banter ya, akselerasi oke, tenaga oke ya. Jadi kalau dari API bukan jaminan untuk itu ya. Walau ini tentu nggak mutlak ya, benar-benar tergantung merek, benar-benar tergantung yang buat. Karena ya ada yang nggak ikut sertifikasi API karena memang kemampuan olinya buruk gitu ya. Jadi ya untuk standar-standar ini mau nggak mau ya, kalau pingin oli yang terbaik mau nggak mau harus dijajal. Beda orang ya beda oli yang dibutuhkan, resepnya bisa beda, kendaraannya sama, daerahnya beda, butuhnya ya beda. Bahkan yang kendaraan sama, daerahnya sama, yang pakai beda ya kebutuhannya ya beda. Jadi wis bener-bener individual ya, kebutuhan yang satu beda dengan kebutuhan yang lain.
Ada yang oli yang sama merasa wah ini keenceran mas, ada yang ngomong wah ini terlalu berat sekali mas ini mas, apalagi pas dingin. Oli yang sama bisa begitu. Jadi ya mau nggak mau harus dicoba beberapa opsi. Jadi misal kalau rekomendasi penulis kan ada Mesran SI40, ada Yaco 5W40, ada Fastron 15W50. Yang daerah panas bisa aja cocoknya Fastron ungu itu, Fastron 15W50. Yang daerah sedang-sedang Mesran SI40, yang daerah panas Yaco. Ya namanya oli ya nggak bisa sekedar copy paste. Yang menurut penulis pas juga ada yang bilang nggak pas. Jadi ya harus dicoba sendiri. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.